Oke, aduh, ini orang pengen gue tampol emang. Selamat datang di channel gue bakal ngebahas masalah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, podcast gue Ahmad Taufan dan Bowo. Selamat datang di channel podcast gue atau channel. Oke, kali ini gue bakal ngebahas adab ziarah ke makam kuburan sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW patut kita ketahui. Oke, gue bakal ngasih tahu ininya ya, syaratnya aja. Kenapa gue pengen ngebahas begini? Karena baru-baru ini ya mungkin YouTuber itu ada seorang YouTuber yang ngupdate yang masalah orang goblok main ke kuburan ngancurin batu kuburan. Itu nama kuburan, nama yang orang yang di situ tidur gitu loh. Itu rumah orang gitu loh. Dalil ziarah kubur, Rasulullah SAW sempat ziarah kuburan. Awalnya Rasulullah melarang, khawatir takutnya jadi kesyirikan itu muncul dari situ. Tapi setelah masyarakat atau umat Nabi yang mulai rasional dan mau menerima ketauhidan atau ketuhanan, kebenaran dari Nabi Muhammad SAW, akhirnya ziarah kubur diizinkan kembali selama tidak mengeramatkan ataupun berdoa di kuburan tersebut. Buraidah bin Al-Syu'aib radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah atau ziarahilah kuburan. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Adab ziarah kubur: 1. Wudu sebelum ziarah. 2. Ucapan salam. 3. Menghadap kiblat. 4. Doa khusus untuk leluhur. Yang 5, penyesal ya. Kenapa gue bakal screenshot ini bacaannya. Yang 5, baca surat pendek. 6. Tidak menginjak atau duduk di atas kuburan. 7. Hindari berkata tidak sopan. 8. Tidak melakukan hal yang berlebihan. Oke, gue bakal ngejelasin satu persatu. Mungkin ya cukup ya, gue bakal bisa singkat. Yang pertama, berwudu ya kan. Berwudu kita tahu sendiri dulu itu gunanya untuk mensucikan diri. Yang kedua adalah datang ke kuburan tersebut atau kita berziarah ke kubur tersebut, kita mengucapkan assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimat ya hamallahu mustaqdimina minal wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikum wa ashhadu asyalullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kuburan dari golongan orang-orang beriman dan orang Islam. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Saya minta keselamatan untuk kami dan kalian. Dan juga ucapan lain, assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimat, yang artinya semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kuburan dari golongan orang beriman dan orang muslim. Berikutnya mengarah kiblat nih. Ya, kubur juga termasuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni mengarah ke arah kiblat saat berdoa, membaca doa untuk sang mayit, kemudian membaca zikir, bacaan tasbih, tahmid, takbir dan zikir.
Untuk pertama, untuk almarhum gue baca artinya ya. Yang artinya semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului kami dan orang-orang yang datang belakangan. Kami insya Allah akan menyusul kalian saat meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Terus doa khusus untuk leluhur, setelah zikir ada doa tadi. Lanjut membaca doa tertentu. Ada iklan dikit. Ini ditunjukkan untuk leluhur atau kakek nenek kita, ya kan, yang sudah wafat. Gue bakal baca artinya, mungkin nanti kalau gue sempetin nanti gue bakal screenshot atau gue screenshot aja lah ya bacanya. Mungkin gue screenshot di awal lah paling, kalau nggak di awal di akhir gitu aja. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, sebagaimana orang-orang yang berkuasa orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang mendapatkan banyak kenikmatan memujinya dengan pujian yang sepadan dan nikmatnya dan kemungkinan pertambahannya. Wahai Tuhan kami, pujian hanya untuk-Mu, sebagaimana yang layak akan kemuliaan zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau. Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala Al-Quran yang kami baca, tahlilan kami, tasbih kami, istighfar kami, dan sholawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadiah yang menjadi penyambung, sebagaimana rahmat yang sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami, penolong kami, dan buah hati kami, pemuka dan pemimpin kami, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada seluruh kawan-kawan beliau yang kalangan para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada, para orang soleh, para sahabat, para tabi'in, para ulama dan para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang yang ikhlas, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Tuhan semesta alam, serta para malaikat yang selalu beribadat khususnya untuk junjungan kita atau junjungan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kepada seluruh penghuni kuburan dari kalangan orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, orang mukminin laki-laki dan perempuan, dan dari belahan bumi timur dan barat, di laut dan darat, terutama kepada bapak dan ibu-ibu kami, kakek nenek kami, lebih utamakan lagi kepada orang yang menyebabkan kami berkumpul di sini. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskan dia, muliakanlah tempat tinggalnya dan luaskanlah, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air jernih dan sejuk, bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih atau yang baju new, gue nggak bisa ngomong canda, yang bersih dari kotoran, dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkannya, serta suami atau istri yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan fitnahnya serta siksa api neraka. Ya Allah, berikanlah ampunan bagi kami yang masih hidup dan kami yang telah meninggal dunia, kami yang hadir, kami yang gaib, kami yang kecil, kami yang dewasa, kami yang pria ataupun wanita. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami akan pahala beramal kepadanya, dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggalan dengan pendapat rahmat-Mu, ya Maha Pengasih,
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang surat pendek nih, selanjutnya 5 nih surat pendek nih. Surat pendek kayak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas dan lainnya, tipe kul gitu ya kan. Terus keenam nih, jangan nginjak nih kan, emang si kuburan itu kan emang mulai sampai, cuman diusahain cari jalan yang menurut kaki lu masuk. Nah lu situ nginjeknya, jangan melangkai dan nginjak kuburan, itu ya nggak sopan sih. Tapi kalau keadaan terpaksa, kalau keadaan darurat, itu menurut Islam juga masih boleh kok gitu. Ada hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kalian sholat berdoa kepada kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ketujuh, di kuburan jangan mengucapkan kata-kata tidak sopan atau tidak baik. Disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa tidak baik jika di dalam pemakaman atau kuburan membicarakan hal yang batil atau buruk gitu. Jadi yang dikuburkan ya jaga lisan aja gitu. Jangan ngomong kotor aja, nggak sopan lah. Sekalipun itu kuburan itu emang ada orang, cuman kan dulunya kalau ruhnya itu masih ada gitu loh, masih ya maksudnya ruhnya udah di alam sana, cuman dia kan melihat kita gitu loh gitu. Terus 8, jangan melakukan hal yang berlebihan nih. Kalau misalkan lagi ziarah kubur, udah jangan kayak ngadain ritual lah, terus nangis berlebihan, cium-cium batu nisan. Berarti gua nggak berlebihan dong gua kemarin. Jujur gua pernah sih nyium batu nisan. Ya mungkin di situ karena kangen aja sih mungkin. Tapi setelah gua tahu, mungkin gua nggak akan ngejain, karena kalau udah tahu kita jangan ngelakuin lagi gitu loh. Terus melakukan ziarah kubur seharusnya mengingat iman untuk lebih menyadari kematian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa adab ziarah kubur sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW yang sebaiknya dijalankan supaya lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan hari akhir. Sesampainya di rumah, sebaiknya mengambil air wudhu dan membersihkan sisa-sisa kotoran atau tanah yang menempel di pakaian. Semoga bermanfaat. Oke. Kenapa gue membahas ini? Karena gue ngebahas masalah yang lagi viral di awalnya sih. Gue udah pernah lihat beritanya, cuman gue pengen lihat YouTuber ini ada yang ngangkat gak gitu loh, ada yang ngomongin gak. Kalau ada, nah gue baru gue kedua gitu loh, maksudnya gitu. Kenapa gue ngomongin adab ini? Karena gue bakal ngasih cuplikannya di akhir video ini ataupun di akhir rekaman, dan gue bakal ngasih cuplikannya sedikit di awal. Kelakuannya emang kayak orang PA gitu loh, orang PA lah gitu loh. Sekarang gini, lo itu gue lihat ya, itu dari YouTuber itu ngeliat, sebenarnya sih gue udah tau beritanya, cuman gue cuman mikir gue mau ngeliat ini ya apa enggak gitu loh. Gue mau ngeliat langsung, kalau misalkan ada dari YouTuber tapi ada yang ngangkat, berarti kemungkinan benar gitu loh. Gue dapet berita itu, ngeliat itu udah sekitar 2-3 hari lalu lah, dari video dia ngupdate gitu loh. Si YouTuber ini ngupdate kan, yang gue tuh mungkin sekarang Minggu ya, mungkin Sabtu atau Jumat gitu loh. Cuman kayaknya berita itu ada kayaknya Selasa tanggal 14 ya, sekitar 13-14 lah. Nah dia tuh bener, gue ngeliatin pengen gue tampol sumpah. Kalau gue tau udah, gue pengen gue ajakin, gue tata dikit lah. Gue balikin mak lah, gue malin maknya, gue gitu loh, didikannya gitu loh. Gue ya
ya orang tua sih sebenarnya salah juga, nggak salah sih, cuman anaknya yang salah gitu loh. Kenapa Pak, ibu, kakak, itu kuburan orang, bukan kuburan lu, itu loh. Sekalipun itu kuburan dari keluarga lo, itu juga ada adabnya, ada kesopanannya juga gitu loh. Lu belajar agama nggak sih? Kalau lu bukan agama Islam sih terserah lu ya, tapi kalau di agama lo emang nggak ada atau ada, ya gua nggak tahu ya, itu mah agama lu. Cuman kalau di agama Islam tuh harusnya ada, makanya gitu loh. Makanya HP itu jangan dipakai buat mainin game mulu gitu loh. Lu ngupdate yang update tuh ilmu gitu loh, update nya game mulu gitu loh. Lu kalau mau game, mau main game tuh diselingin aja gitu loh, biar kegoblokan lu nggak hakiki banget gitu loh. Itu udah nyampe di atas hakiki gitu loh, udah ini permanen, tau nggak? Gobloknya permanen, tau nggak? Sebenarnya gue kesel kemarin tuh pengen gue update, cuman gue mikir gue tunggu dulu siapa yang update nih, gue baru abis itu baru gue gitu loh. Gue kesel banget gitu loh, kesel gitu loh ngelatihnya gitu loh. Sumpah pengen gue injek tau nggak palanya, kalau nggak palanya kali-kali badannya gue pukul. Di videonya itu ada kita cuplikannya gue kasih awal deh, lu bakal lihat juga kesel, pengen buat nampol, jujur aja pengen gue tampol, sumpah pengen gue tampol beneran gue kali-kali. Bener kalau tahu daerahnya mah udah gue samperin, gue naik motor ke sono, ke rumahnya, ke lokasinya, kalau perlu gue injak palanya. Karena kenapa? Kuburan nama nisanya diacak-acak ya, kalau dirapin dibersihin mah bagus, itu lu dapet pahala. Ini diacak-acak pak, bu, kak, diacak-acak. Kesel gue, pengen gue tampol emang. Itu aja sih video dari gue nyampein ini karena kesalahan gue dan kesalahan kita semua, kesalahan gue dan kesalahan mungkin dari sebagian orang yang pintar tapi malas untuk menyampaikan pendapat dia ataupun ilmu dia. Gue bakal nyampein karena kenapa? Kegoblokan kita itu bisa menjerumuskan kita ke arah yang tidak baik. Pasti bakal ini video ataupun itu video bakal ujungnya klarifikasi. Saya minta maaf. Bos, lo kalau mau viral atau mau bikin klarifikasi, lu sono, lu minta maaf sama orang tua lu, udah kelar. Gak usah ngejain segala macam kayak ngacak-ngacak. Lu nggak tahu, lu mendingan ngacak-ngacak jamban beresin, cuci, gopong, bersihin jamban yang ada kotoran tuh. Itu sih dari gua, thank you udah mendengarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jaga protokol. Oke, tetap sehat selalu. Dadah, next time.